tema Natal kita itu adalah one heart, ya, satu hati. Kalau kita merenungkan atau mengingat kata-kata ini, maka kalian pasti akan ingat dengan satu tagline atau satu slogan, ya. Slogan itu adalah miliknya salah satu merek motor, ya. One Heart itu adalah punyanya Honda. Tapi kalian tahu nggak, kalau kalian browsing, kalau kalian cari di Google, maka kalian akan menemukan sebuah filosofi yang sangat luar biasa dari kata-kata One Heart ini, ya. Saya coba cari-cari info, saya coba cari-cari apa sebenarnya filosofi dari Honda sampai dia memberikan sebuah statement One Heart. Nah, ternyata saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ternyata filosofi yang Honda mau adalah begini. Dia mau bahwa keberadaan motor ini bisa ada dalam hati setiap konsumen. Jadi mereka membuat satu jenis produk atau mereka buat satu item motor supaya apa yang mereka buat itu benar-benar menjadi sebuah keinginan atau niat hati dari konsumennya. Makanya kalau kalian melihat, ya, apapun produk motornya itu sepertinya memberi sebuah jawaban dari keinginan hati sang konsumen. Umpamanya konsumen pengennya kalau pas lagi di lampu merah dalam kondisi nunggu motor itu mati. Nah, itu keinginan dari konsumen. Maka kemudian dibuatlah teknologi, ya, motor-motor yang zaman sekarang, yang matic yang keluaran baru, pas ada di lampu merah maka dia akan mati kalau gasnya diturunin dalam posisi normal. Tapi kalau pas digas, motor yang tadinya mati langsung nyala, ya. Kemudian mereka pingin, ya, tampilannya lebih menarik, eksotik, yang di headline-nya atau di cover speedometernya dan segala macam, pengen yang elektrik, maka dibuatlah seperti itu. Pengen nggak cuma di mobil bisa ngecas, di motor pun juga pengen ngecas. Nah, niatan atau isi hati itu diluapkan dan kemudian ditangkap oleh para teknisinya, dibuatlah seperti apa yang dimaui konsumen. Walaupun tidak semua yang dimaui oleh konsumen itu bisa dinyatakan, tapi itulah yang diharapkan oleh pabrikan motor ini. Supaya apa? Supaya waktu mereka melihat bahwa keinginan hatinya itu ditangkap oleh sang pemilik produk ini, mereka tahu akan membeli, mereka akan cari, ya, mereka akan membeli produk dari motor itu. Nah, ini filosofinya. Jadi mereka ingin ada sebuah kesatuan hati antara yang dimaui oleh konsumen dengan yang dibuat oleh produsennya. Mereka mau ada satu kesatuan hati supaya akhirnya tertuju kepada sebuah keinginan yang sama dan akhirnya laris manis terjual. Nah, kalian tahu enggak? Apa yang menjadi filosofinya Honda ini tertuang juga di dalam apa yang kita baca di dalam Alkitab. Kita hari ini merayakan Natal. Jauh sebelum hari ini, 2000 tahun yang silam, keinginan itu juga diwujudkan oleh Tuhan. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang bisa menghubungkan pribadi mereka dengan Tuhan. Dosa itu membuat gap. Dosa itu membuat sebuah jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dosa itu yang membuat manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. Dosa itulah yang membuat akhirnya manusia jauh dari Tuhan. Dosa itu yang akan membuat manusia ada di dalam penghukuman. Maka dari itu kemudian Bapa di dalam firman Tuhan mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya apa?
setiap orang yang percaya diselamatkan. Jadi inilah yang dilakukan oleh Bapa. Dia ingin menyatakan itu, bahwa dia mengasihi manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal. Nah, kadang-kala kalau berbicara hal itu, kita mikirnya terlalu tinggi. Wah, Om atau Pak, ini kan tentang nanti. Nah, faktanya sekarang bagaimana? Ya, bener nggak aku ini dikasihi Tuhan? Bener nggak aku ini ada dalam pemeliharaannya Tuhan? Bener nggak hidupku ini, kalau kalian yang masih muda, bener nggak Tuhan tuh sayang sama saya? Faktanya kenapa saya harus punya masalah kayak gini? Ya, faktanya kenapa kok saya harus mengalami hidup yang seperti ini? Faktanya kok kayak begini jalan hidupku. Ada yang bergumul pekerjaan sampai bingung, belum dapat pekerjaan. Ada yang bergumul pengen punya pacar. Ada yang bergumul pengen punya pacar, nggak dikasih pacar sama Tuhan, ya kan? Tuhan, aku pengen punya pasangan hidup, nggak dikasih juga. Ada yang bergumul segala sesuatunya, ternyata kayaknya jawaban Tuhan itu terlalu jauh dalam hidup kita. Nah, faktanya mana? Kita akan lihat coba dalam Injil Yohanes pasal 17. Nanti kalian bisa baca satu perikop ini di rumah, ya. Saya akan ajak kalian untuk membaca dari pasal 17 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-26. Wow, banyak ya. Oke. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat 26. Ya, saya akan baca cepat, kalian lihat di handphone masing-masing. Ya, semoga kelihatan ini. Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milik, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, perhatikan ayat ini. Kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau berbicara kalau memang Tuhan itu sepeduli itu dalam hidupku, apa yang fakta apa yang bisa kita lihat? Ini yang pertama, dikatakan ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Halo. Kita perlu tahu bahwa ayat ini merupakan doa Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, sebelum dia meninggalkan para murid-murid. Jadi dia berdoa. Nah, di dalam doa ini kita bisa menemukan fakta. Dikatakan begini, aku berdoa buat mereka. Siapa? Para murid-murid. Dan kalau kita adalah orang-orang yang diberikan untuk menjadi pengikut Yesus, maka kita juga termasuk di dalamnya. Dan ayat ini berkata begini, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kalian garis bawah ini. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di antara mereka, di dalam mereka. Jadi ini hal yang pertama yang perlu kita taruh dalam hati kita. Dengar baik, Tuhan sayang sama kita apapun keadaan kita. Kenapa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Ya, karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Saya mau tanya,
Kalau kalian kerja, sebelum kerja kalian diberikan handphone oleh orang tua kalian, dibelikan. Mungkin orang tua kalian memberikan satu merek handphone untuk jadi milik kalian. Kalian seneng, terima, pegang, bangga. Tapi setelah kalian kerja, kalian punya niat hati untuk punya handphone hasil jerih payah sendiri. Kalian kerja, kalian nabung, kerja keras, banting tulang, ya. Berpikir gimana caranya bisa beli handphone dengan merek tertentu yang kalian inginkan, speknya kalian mau. Dan kemudian apa yang terjadi? Pas duit kalian cukup, kalian beli handphone itu. Ya, kalian beli handphone itu. Dan setelah kalian bisa membelinya, saya mau tanya ini, jujur ya, lebih bangga mana? Handphone yang dibelikan orang tua atau handphone hasil jerih lelah uang kalian sendiri? Halo? Hah? Diri sendiri. Rasanya mesti beda. Ya. Kenapa? Karena kalian tahu itu adalah milikmu. Punya hak khusus di dalamnya. Ya. Kalian akan perlakukan jauh lebih berbeda. Walaupun oke, saya menghargai orang tua saya, tapi saya mencintai apa yang diberikan oleh orang tua saya, tetapi akan jauh berbeda. Apalagi kalau handphone itu hadiah dari orang lain. Dengan apa yang bisa kalian miliki menjadi milik sendiri, dengan hasil jerih payah sendiri, maka berbeda. Ada kebanggaan lebihnya. Ya. Dengar baik, kita ini adalah orang berdosa yang sebenarnya nggak ada nilainya. Ya, bahasa kasarnya tuh gini, kita ini adalah sampah. Tapi justru sampah itu dipungut oleh Tuhan. Ya, sampah itu didaur ulang. Sampah itu kemudian apa? Dirawat oleh Tuhan, diadopsi. Tuhan katakan begini, engkau yang dulunya hamba, sekarang anak. Wow, kita diakui menjadi miliknya Tuhan. Ayat ini berkata jelas, ya, dan segala milikku adalah milikmu. Jadi segala yang mengikut Yesus itu adalah milik dia dan milik Bapa. Wow, bangga. Ya, saya mau tanya, kalian bangga nggak jadi anak dari orang tua kalian? Hah? Seburuk apapun, mungkin kalian berkata, Pak, orang tuaku kayak begini. Oke. Kalau kalian mau daftarkan hal yang buruk dari orang tua kalian, akan banyak banyak kesalahan. Tapi gak perlu kalian ingat. Ya, kalian yang sudah mengalaminya, coba renungkan baik. Di saat orang tua kalian gak ada, di saat orang tua kalian dipanggil Tuhan selamanya, maka kalian akan menangis bercucuran air mata dan kalian akan merasakan kehilangan yang jauh lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Pasti kalian akan berkata begini, walaupun orang tua saya nggak benar, tapi saya bangga jadi anaknya. Kenapa? Karena kalian anaknya. Ya. Apalagi kalau orang tuanya baik, apalagi kalau orang tuanya sayang, wow, akan jauh lebih sayang, akan jauh lebih bangga. Itu sudah. Jadi kita ini adalah milik Tuhan, itu fakta yang pertama. Yang kedua, ya, kita lanjut ayat. Kita lompat dari ayat 10 tadi, ya. Ayat 11. Ayat 11 dikatakan begini. Demikianlah kata Tuhan Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, ayat 10. Oh ya, sorry, tadi salah. Mana yang saya baca tadi? Wah, Bos Evan salah. Oke, saya ulang. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Jadi Tuhan sudah naik surga. Dan aku akan datang kepadamu, ya Bapa yang kudus,
peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, perhatikan sini ya, ayat 11, ayat 12 ini ada kata-kata yang sangat luar biasa. Dikatakan begini, aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, apa? Peliharalah mereka dalam namamu. Ayat 12 juga ditegaskan ya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jadi saya mau kasih tahu begini, menjadi milik udah otomatis dijaga dan dipelihara oleh Tuhan ya, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Ini yang harus kita syukuri dalam kehidupan. Seorang Nicholas Sparks ya, dia katakan begini, cinta itu seperti angin, kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakannya ya. Cinta itu seperti angin, benar nggak? Halo, kadangkala kita nggak ngeliat wujudnya, tapi kita bisa merasakan. Saat kalian dicintai oleh orang tua, kalian bisa merasakan kasih sayang itu ya. Saat kalian dicintai oleh seseorang, kalian juga akan bisa merasakan ya. Mungkin kalian nggak bisa melihat secara nyata, tetapi rasa itu pasti ada. Jadi di sini yang harus kita paham adalah, yang pertama, kita ini adalah miliknya Tuhan, dan yang kedua, kalian pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara. Loh Om, katanya dipelihara oleh Tuhan, tapi faktanya kok kayak begini. It's okay. Karena yang terbaik di mata Tuhan belum tentu baik menurut kita. Itu faktanya ya. Manusia ini kan banyak maunya, bener gak? Halo ya, kita pengennya banyak hal. Terus kadang-kadang begini ya, Om, kalau memang saya dipelihara Tuhan, kenapa kok saya harus punya masalah ini? Oke, dengar baik. Mungkin ya, mungkin masalah itu adalah sebuah ujian untuk hidupmu. Pertanyaannya begini, halo kalian yang sekolah, saya mau tanya, kalau kalian lagi ujian, guru itu bersuara atau diam? Halo? Guru itu bersuara atau diam? Diam. Apalagi kalau lagi ujian nasional, bener gak? Ditaruh itu di depan sekolahan, lagi ujian. Kalau zaman saya dulu, lagi ujian, harap tenang gitu. Jadi kayaknya, maaf kata ya, bisik-bisik aja nggak boleh. Atau mungkin bahasa kasarnya, kentut aja nggak boleh gitu. Kenapa? Karena lagi ujian. Nah, saat kita diuji, kadang-kadang kita mikir begini, ya bener gak Tuhan itu pelihara saya? Bener gak Tuhan itu bersama dengan saya? Bisa jadi Tuhan lagi nguji kita, dia diam ya. Dia pengen lihat apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami dalam kehidupan ini, dalam banyak hal, itu kita terapkan atau enggak. Dan setelah ujian selesai, bisa jadi Tuhan baru ngomong, nah ini salah ya, ini benar, ini seperti ini seperti itu. Seperti itu. Yang ketiga adalah begini, selain kita dipelihara oleh Tuhan, Anda itu dicintai oleh Tuhan. Amin. Kita dicintai ya. Dicintai itu luar biasa. Nggak, bukan cuma sekedar jadi miliknya,
Ya, tapi dicintai jauh lebih luar biasa. Menjadi milik bisa jadi nggak dicintai, ya kan? Ada orang yang bilang begini, ini kan punya aku, suka-suka aku, gitu kan? Aku mau banting kayak aku mau perlakukan kayak begini, itu urusanku karena ini punya aku. Tapi beda kalau dicintai, ya. Dicintai, maka ada banyak orang yang berani berkorban, bahkan sampai mati untuk orang yang dicintai. Di China itu ada seorang bapak yang setiap hari gendong anaknya sejauh 26 km. Kenapa? Karena anaknya punya kelemahan fisik. Bapak ini pengen anaknya itu bisa menikmati kehidupan secara normal. Dia digendong, ya, dia digendong menyelusuri jalan. Supaya apa? Bisa sampai ke kota dan kemudian belajar 26 km hampir setiap hari Bapak. Kenapa? Karena dia mencintai anaknya. Ini adalah gambar seorang artis terkenal pada zaman periode kemarin. Nggak tahu sekarang masih terkenal atau enggak. Ya, namanya adalah Justin Bieber. Kalian kenal nggak? Tahu kan? Ya, dia adalah artis terkenal. Benar? Tapi beberapa waktu itu dia ditangkap polisi. Ya, dia ditangkap polisi. Pada waktu dia ditangkap polisi, itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Dia benar-benar terpuruk. Ya, dia tuliskan seperti ini. 7 tahun yang lalu, tepat hari itu, aku menjadi orang yang benar-benar merasakan tersakiti, kecewa, marah, benci, campur aduk. Dia katakan, aku ada di titik terendah dalam hidupku. Itu adalah pengakuan jujur. Walaupun sepertinya dia happy, walaupun dia sepertinya jadi orang yang dilihat oleh public figure, oleh orang banyak menjadi public figure yang wow, karirnya wow. Tapi ternyata dia katakan, hatinya tidak ada damai. Halo kalian yang zaman sekarang penuh dengan media sosial, berapa banyak orang yang kadang-kala posting tapi sebenarnya berbeda dengan yang dialami. Benar enggak? Ya kan? Kadang-kala posting sesuatu, ya, tapi faktanya enggak seperti itu. Kamuflase yang ditunjukin sepertinya hebat, tapi padahal kadang-kala menyedihkan banget. Nah, si Justin ini dia jujur, pada waktu itu dia mengalami keterpurukan. Tapi tahu enggak, di titik tergelap dalam hidupnya, dia justru ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini adalah status di IG dia. Ya, ada linknya. Justru pada waktu itu Tuhan menjumpai dia dan dia merasakan dirinya dikasihi oleh Tuhan. Dan dia berkata, di saat itulah aku mengerti bagaimana menjadi diriku sendiri seperti yang Tuhan mau. Wow. Tuhan ternyata menemui orang bukan di saat dia ada di atas, tapi di saat dia terpuruk. Ada banyak orang yang ninggalin dia, ada banyak orang yang nyir-nyir, ada banyak orang yang benci sama dia, tapi di situ Tuhan tidak meninggalkannya. Luar biasa. Hari ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia menyatakan dirinya untuk menjadi berita sukacita bagi banyak orang, supaya yang sedih menjadi bergembira, ya, yang ada dalam keterpurukan bisa tersenyum bangga. Kenapa? Karena Tuhan mengasihinya. Kita lihat satu ayat, 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Ayat ini berkata demikian, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi
sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi pesan penting buat kita hari ini, saya mau tutup dengan satu hal. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggelayut dalam hati, dan saya mau pertanyaan ini juga saya lemparkan ke saudara. Pertanyaannya sederhana. Kalau saudara tahu saudara dicintai, apa balasan saudara? Halo, Aris lagi jatuh cinta. Enggak usah Aris lah, Tere. Aku lagi. Kenapa harus Tere? Karena One Heart itu muncul dari Tere dan itu Stephen. Nah, saya mau tanya, kalau Tere tahu dicintai oleh seseorang, balasan Tere apa? Balasannya apa deh? Balasannya? Balasannya apa? Dibeli pulsa gitu. Iya, kalau gini, Tere tahu kalau Koyeta sayang sama Tere gitu, balasnya apa? Andaikan Koyeta masih single. Ayo. Bingung ya? Tapi yang jelas gini, kalau kita tahu diri kita dicintai, pasti kita akan memberikan respon, bener kan? Iya. Respon. Dan responnya mesti kita akan berpikir gini, kalau gua kemudian nolak mentah-mentah mesti disakit hati, ya kan? Paling enggak kita akan menunjukkan respon positif. Kalau kita tahu dicintai, kita juga akan belajar memberikan rasa perhatian, minimal itu. Tapi kalau umpamanya itu nggak bertepuk sebelah tangan, Tere juga ternyata love juga, otomatis apa? Kita membalas cinta juga. Saya mau kasih tahu, kalau kita tahu Yesus mencintai kita, mau nggak kita mencintai Dia juga? Kita akan mencintainya. Yang kedua, jika kamu tahu kamu dicintai, tindakan kamu selanjutnya apa? Setelah kita merespon dalam sebuah tanggapan yang sederhana, tindakan kita apa? Mesti kita juga akan melakukan hal yang sama. Benar enggak? Ini saya tanya, Agnes. Waktu Agnes ditembak oleh Om Eka dan kemudian tahu dicintai, dia senang berbunga-bunga, wah thank you aku dicintai. Setelah tahu dicintai, yang dilakukan Agnes apa? Paling tidak Agnes juga akan belajar mencintai Eka. Walaupun Om putus nyambung 10 tahun, kalau kredit rumah udah dapat 1 itu gitu kan ya. Tapi bukan cuma itu, yang saya tahu adalah apa? Kalian akan belajar mencintai orang-orang yang ada di sekeliling orang yang kalian cintai. Bener gak? Yang tadinya sebel lihat muka orang ini, tapi setelah jadi saudara, kalian akan belajar mencintainya. Bener gak? Ya kan? Tante Rona, disayang gak sama mantunya? Sayang toh. Ya. Jadi saya mau kasih tahu begini, kalau kalian tahu dirimu dicintai oleh Tuhan, belajarlah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Ya. Kalau kalian tahu Tuhan sayang sama kamu lewat orang tuamu, cintai orang tuamu, cintai orang-orang yang ada di sekitar orang tuamu. Ya. Kalau kalian tahu Tuhan mencintai kalian, cintai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Maka kau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup. Pesan Natal hari ini, mari cintai Tuhan dan tebarkan cinta itu. Ya, jangan hanya sekedar nyampe ke kamu doang. Bodoh amat orang lain mah, yang penting aku dicintai Tuhan. No, tebarkan cinta itu sampai akhirnya orang bisa melihat kasih Tuhan lewat diri kalian. Seundang kita bangkit berdiri bersama.